Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama dengan para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, ibu bapak dan saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, pada bacaan Injil di sini kita bisa melihat kita sudah memasuki dari kumpulan khotbah-khotbah dari Matius yang bercerita atau berbicara mengenai hari terakhir, atau supaya kita menyiapkan untuk persiapan hari-hari terakhir kehidupan kita sebagai manusia. Dan di sana memang Matius bisa melihat mengumpulkan dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus mengenai hal itu. Nah, maka tidak akan kita menemui kisah mengenai mujizat segala macam, enggak, karena kumpulannya adalah kumpulan khotbah-khotbah kemarin, sebelumnya, atau juga nanti yang akan datang kita masih akan mendengarkan hal itu. Nah, kita bisa melihat di sana kalau kumpulan khotbah berarti sebetulnya tujuannya satu, yaitu menyiapkan para pembaca Injil ini atau para pendengar atau para pengikut Tuhan supaya hidupnya itu tidak menjadi orang yang rugi, artinya menjadi orang yang tidak terselamatkan. Jangan sampai itu terjadi dalam diri pengikut Tuhan. Nah, di dalam kehidupan yang ada di dalam bacaan Injil ini, sebetulnya mau diungkapkan, kita itu seolah-olah dalam iman ini mempunyai tanggung jawab tersendiri, mempertanggungjawabkan iman. Kalau iman tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi juga harus memperlihatkan bahwa kalau kita percaya dan beriman kepada Allah, maka seluruh kehidupan kita harus memperlihatkan bahwa kita memang layak untuk mendapatkan kebaikan karena kita hidup selaras dengan kehendak kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Iman berarti sebetulnya Tuhan percaya untuk mewahyukan dirinya kepada kita. Dan pewahyuan dari Allah itu kita terima dengan sikap hidup perubahan yang total, pertobatan total. Dan ini persis yang dilakukan oleh Santo Agustinus yang kita peringati hari ini. Hidupnya dari yang tidak karu-karuan, yang jauh dari Allah, mengalami pertobatan. Dan pertobatan itu juga didukung dalam dukungan juga dari doa Santa Monica yang kita peringati kemarin. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Agustinus mempertanggungjawabkan imannya. Karena kemampuan dia berpikir itu luar biasa dengan belajar banyak filsafat pada waktu itu. Dia menyatukan teologinya dengan filsafatnya. Dan dia bisa memperlihatkan bahwa dia mampu untuk mempertanggungjawabkan iman secara pikiran pula. Dan tidak hanya pikiran, tetapi juga sikap hidupnya, memperlihatkan kesuciannya kepada Allah. Nah,
Ibu bapak, saudari sekasih dalam Tuhan, pertobatan yang nyata ini diharapkan juga ada dalam diri kita. Kita berani untuk menanggalkan hidup lama kita yang hanya mencari kesenangan pribadi, menjadi hidup yang baru, yang kita mencoba untuk tetap mengarah kehidupan kita melulu kepada Allah. Terutama juga kalau kita berkaitan dengan bacaan Injil ini, kita mengarah ke dalam kehidupan nantinya abadi bersama dengan Allah sendiri. Pertobatan ini hendaknya kita bangun semasa kita hidup di dunia ini. Sehingga kita pada saat kita bersatu dengan Allah, kita bisa mengalami kelegaan. Karena kita optimistik nantinya akan bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan bersama dengannya di surga. Nah, ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu waktunya, maka kita harus siap sedia. Kalau Tuhan tidak mengukur waktu yang tepat itu kalau sudah lanjut usia, enggak. Tapi itu tergantung dari Tuhan. Maka ada istilah waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Maka kita hendaknya jangan memaksa Tuhan supaya Tuhan manut pada kita, namun kita menyerahkan seluruhnya pada penyelenggaraan Tuhan, asalkan kita mampu untuk menyiapkan diri dengan lebih baik. Selamat merenungkan.